Bapak-bapak, ibu-ibu sidang jamaah tarawih yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga dengan limpahan rahmat yang telah Allah curahkan tersebut, yang telah Allah berikan tersebut, kita bisa melaksanakan berbagai aktivitas dalam kehidupan kita sehari-hari. Terutama kita telah melaksanakan ibadah puasa pada siang harinya, dan barusan kita telah selesai melaksanakan salat tarawih dan juga witir yang merupakan rangkaian dari qiyam Ramadan. Karena Rasulullah katakan dalam hadisnya, "Man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi." Jika seandainya kita melaksanakan malam Ramadan, menghidupkan malam Ramadan, qiyam Ramadan dengan penuh kesungguhan, dengan penuh perhitungan, maka kemudian Allah akan mengampunkan dosa-dosa kita yang telah terdahulu. Selanjutnya salawat dan salam kita doakan kepada Allah agar disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Karena perjuangan Rasulullah, karena pengorbanan Rasulullah SAW, bahkan kecintaan Rasulullah SAW kepada umatnya melebihi dari cintanya kepada keluarganya sendiri. Maka kemudian mudah-mudahan kita menjadi umat Rasulullah yang senantiasa ataupun yang konsisten berjalan di jalan ataupun sunnah Rasulullah yang telah beliau wariskan kepada kita semua, dan mudah-mudahan dengan senantiasa berpegang teguh kepada sunnah tersebut, mengamalkan apa yang telah digariskan ataupun diajarkan oleh Rasulullah, sehingga kemudian kita mendapatkan syafaat dari Rasulullah. Tidak lupa juga pada kesempatan yang berbahagia ini saya berwasiat kepada kita semua, termasuk budaya saya sendiri, hendaklah kita senantiasa meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan takwa itulah kita mendapatkan kebahagiaan hidup di dunia, dan takwa itu juga lah yang akan membuka pintu surga, dan takwa itu juga lah yang akan mengantarkan kita untuk mendapatkan kenikmatan yang tiada tara nantinya. Baiklah, bapak-bapak, ibu-ibu sedang jamaah tarawih yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana disampaikan oleh Bapak moderator tadi, ya, sebagai perkenalan singkat tentang saya. Karena ini juga pertama kali saya datang ke Tokyo, ya, sebelumnya belum pernah, ya. Dan ini juga pengalaman tersendiri bagi saya. Dan untuk datang ke sini ini juga yang pertama kalinya, karena sebelumnya belum pernah juga. Kalau agendanya kayaknya tadi sholat tarawih mestinya sudah di sini, ya, sholat isya. Tapi karena tadi ada pengajian juga di KMIJ di Okubo, ya. Jadi hal itu yang membuat saya terlambat datang ke sini, dan mohon maaf untuk hal itu. Sebagaimana sampaikan tadi, nama Al-Ikhlas itu nama yang tertulis di akte kelahiran, dan Syamsuel itu nama ayah. Ketika melanjutkan studi ke Al-Azhar, Kairo Mesir, nama ayah itu disertakan, ya, sehingga nama itu melekat sampai sekarang. Jadi Al-Ikhlas Syamsuel. Terus kelahiran sebagaimana sampaikan tadi 22 Juni 1985, ya. Artinya pengalamannya baru sedikit, ya. Kata orang, kalau orang Minang bilang kata istilahnya, kalau umur alun setahun jagung, artinya umurnya itu belum cukup gitu ya. Kalau darah belum setampuk Minang, artinya pengalaman hidupnya itu belum teruji lah gitu ya. Tapi mudah-mudahan yang kesempatan ini bisa menambah pengalaman, menimba ilmu dari bapak-bapak, dari ibu-ibu sekalian, khususnya yang berada di sekolah rakyat Indonesia di Tokyo ini. Ini pengalaman kedua kalinya saya keluar negeri untuk program Daftar Duafa. Tahun dahulu pernah Ramadan juga dikirim ke Filipina Selatan, Mindanao, ke Moro. Itu tahun dulu. Yang tahun kemarin kalau saya dikirim ke sini itu Ustadz Amin Munawar. Ya, beliau juga Daftar Duafa yang dari Jepang. Saya dulu ke Moro. Nah, alhamdulillah pada kesempatan kali ini saya dipercayakan untuk bisa datang ke Jepang, ke Tokyo. Kedatangan kemarin tanggal 3 bulan Juli, dan insya Allah akan kembali ke Indonesia tanggal 30 Juli. Seperti itu. Ini juga program ini merupakan program tahunan dari Dai Nomor 2, khususnya program Dai Ambassador, dengan mengutus Dai ke 11 negara yang
di antaranya ada yang ke New Zealand, Australia, PNG, Papua New Guinea, ada yang ke Malaysia, ke Beijing, ke Hong Kong, ke Taiwan, Jepang, Korea Selatan, dan yang terakhir ke Belanda dan Belgia. Dan Belgia yang tugasnya adalah pertama untuk memenuhi kebutuhan dakwah selama bulan Ramadan, dan juga ada pesan-pesan lain yang disampaikan dari Bapak sebagai duta ambasador dari Bapak. Baiklah Bapak-bapak, Ibu sedang jamaah tarawih yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kalau saya aslinya Minang, orang Padang. Kemudian dulu sekolah juga di Padang, melanjutkan studi Al-Azhar, dan kemudian melanjutkan di sekolah kembali di Padang di jurusan Hukum Islam atau Syariah Islamiyah. Sekarang aktivitas yang mengajar di sebagai dosen di Sekolah Tinggi Agama Islam Muhammadiyah Nusantara, dan juga di Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Dinia Putri Padang. Mungkin itu sebagai penjelasan singkat, dan satu menikah dengan 2 orang anak. Baiklah Bapak-bapak, Ibu sedang jamaah tarawih yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagai pendatang baru ya, sebagai wajah baru mungkin di antara Bapak-bapak dan Ibu sekalian, mungkin tidak banyak juga yang bisa saya sampaikan untuk pertama kali ini. Tapi setidaknya kita kembali merenungi, kita kembali memahami bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita berpuasa, yang di antara tujuannya itu adalah la'allakum tattaqun. Allah berfirman dalam Al-Qur'an, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Shadaqallahul 'azim. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepadamu untuk melaksanakan ibadah puasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu ataupun umat ataupun kaum sebelum kamu, ya. Mudah-mudahan kamu menjadi orang yang bertakwa. Pertama yang dapat kita pahami bahwasanya perintah puasa itu Allah tujukan kepada orang-orang yang beriman. Maka kalau seandainya kita tidak beriman ataupun ada di antara orang-orang yang tidak beriman, maka kemudian itu tidak diwajibkan oleh Allah untuk melaksanakan ibadah puasa. Kemudian ibadah puasa adalah ibadah yang pernah diwajibkan Allah juga kepada umat sebelum umat Muhammad SAW, kepada orang-orang sebelum Muhammad SAW dan juga umatnya. Maka artinya puasa itu juga merupakan bagian dari ajaran samawi yang telah disebutkan Allah sebelumnya. Dan kemudian Allah katakan la'allakum tattaqun, mudah-mudahan kamu menjadi orang-orang yang bertakwa. Nah, sekarang mari kita coba memahami atau mempelajari kembali, ya, sehingga kemudian kita bisa mencermati dengan baik agar kita bisa tahu sebenarnya kita itu berpuasa untuk apa. Memang takwa itu adalah sesuatu yang abstrak, ya. Tidak ada yang namanya takwa meter, ya, untuk menilai takwa seseorang. Kemudian tidak ada yang namanya takwa meter, karena takwa itu sesuatu yang abstrak yang tidak bisa dinilai dan kemudian tidak bisa diukur dengan materi. Nah, lalu kenapa Allah perintahkan kita untuk menjadi orang yang bertakwa, dan kemudian Allah mengatakan inna akramakum 'indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kita itu adalah orang yang paling tinggi takwanya. Berarti Allah memiliki standar untuk mengukur takwa yang ada dalam diri kita masing-masing. Ya, walaupun kita tidak bisa menilainya, walaupun kita tidak bisa mengukurnya, tapi kemudian Allah Maha mengetahui di antara kita itu siapa yang paling bertakwa, siapa yang paling tinggi ataupun paling kuat kata takwa dalam dirinya. Lalu kemudian bagaimana kita bisa? Setidaknya kita mengetahui, ya, setidaknya kita bisa mencermati, ya. Benar gak sih saya ini sudah termasuk orang-orang yang bertakwa? Benar gak sih kemudian setidaknya saya sudah berusaha untuk menjadi orang-orang yang bertakwa seperti sampaikan atau diperintahkan Allah dalam Al-Quran dan juga sunnah Rasulullah SAW? Karena kita tahu bahwasanya orang-orang yang bertakwa itulah yang dimudahkan urusan kehidupannya oleh Allah, dan tidak ada masalah pasti ada solusi. Ya, tidak ada kesempitan rezeki pasti Allah kasih. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib.
Siapa saja yang senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kemudian Allah akan berikan berbagai solusi dalam permasalahan hidupnya, ya. Dan kemudian Allah akan beri dia rezeki dari arah yang tidak dia sangka-sangka. Makanya orang-orang bertakwa itu gak ada yang stres, gak ada yang depresi, atau bahkan kemudian bunuh diri, ya. Tapi orang yang senantiasa bertakwa kepada Allah itu karena dia menyadari di setiap ujian pasti ada nilai-nilai yang ditanamkan Allah pada dirinya. Pasti ada kemudahan-kemudahan yang Allah sertai di balik ujian-ujian tersebut. Karena Allah katakan, fa inna ma'al usri usra, inna ma'al usri usra. Karena setiap kesulitan itu pasti di belakangnya, pasti disertai dengan kemudahan-kemudahan. Kemudian Allah ulang lagi, artinya Allah memastikan. Maka kalau kita bertakwa, tidak ada keraguan dengan ayat itu. Tidak ada yang perlu dikeragui. Kalau seandainya datang kesedihan, datang ujian, datang kesempitan, pasti di balik itu ada sesuatu yang besar Allah sediakan bagi kita. Karena Rasulullah katakan, idza habballahu al-insan fabtalahu. Kalau seandainya Allah mencintai seorang hamba, tidak akan dicintai dia kecuali dia setelah diuji. Maka ujian itu merupakan bentuk kesusahan dan kemudahan, dan di balik ujian tersebut ada solusi-solusi yang telah Allah sediakan bagi kita semuanya. Dan kemudian wayarzuquhu min haitsu la yahtasib. Allah akan memberikan rezeki kepada kita, mencurahkan. Kalau seandainya dari langit diturunkan, kalau seandainya dari bumi dikeluarkan, maka kemudahan-kemudahan rezeki itu adalah sebuah bonus dari Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang senantiasa bertakwa. Nah, kemudian bagaimana kita bisa mengetahui? Maka setidaknya ada 4 indikator yang pernah disampaikan oleh Ali bin Abi Thalib, ya, sebagai bahan pelajaran bagi kita, sebagai bahan perenungan bagi kita, sehingga kemudian kita bisa mengetahui, setidaknya kita bisa menilai diri kita ketika kita bermuhasabah, ya, ketika merenungkan diri kita baca dari 4 indikator tersebut. Yang pertama katanya adalah ketakutan kita kepada Allah Subhanahu wa taala atau al-khaufu 'anil jalil. Orang yang senantiasa mendekatkan dirinya kepada Allah, maka akan membuat dirinya semakin takut kepada Allah. Takut di sini bukan berarti takut menjauhi Allah. Itulah bedanya takut kita dengan al-khaliq daripada takut kepada al-makhluk. Kalau kita takut kepada makhluk, ya, seseorang, sesuatu dan sebagainya, maka dengan menghindar dari sesuatu tersebut, dengan seseorang tersebut, maka akan memberikan ketenangan dan ketentraman dalam diri kita. Tapi apakah mungkin hal itu kita lakukan kalau seandainya kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala? Tentu tidak, ya. Karena bumi, langit, ruang angkasa, space dan sebagainya itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Dan apa di antara yang ada di antara keduanya itu adalah milik Allah. Dan bahkan diri kita, nyawa kita adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika seorang meninggal, kita ucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya segala sesuatu itu adalah milik Allah dan pasti akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian takut kita kepada Allah mendorong kita untuk senantiasa melakukan apa yang diperintahkan Allah, dan kemudian mendorong kita untuk senantiasa meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah. Kita takut kalau seandainya perintah Allah kita tinggalkan, maka kemudian itu akan mengundang murka Allah. Dan kita takut kalau seandainya bermaksiat senantiasa melakukan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, hal itu juga akan mengundang murka Allah pada diri kita. Takut itulah. Nah, kemudian coba kita refleksikan pada diri kita masing-masing. Adakah hal itu dalam diri kita? Ketika kita bermaksiat mungkin, ya, karena pada hakikatnya manusia tidak akan pernah bisa untuk terlepas dari perbuatan dosa. Karena yang maksum itu hanya Rasulullah SAW, ya. Tetapi kita manusia yang biasa saja itu tidak tertutup kemungkinan untuk melakukan kesalahan-kesalahan, baik yang disengaja ataupun yang tidak disengaja. Maka ketika kita tergelincir kepada perbuatan dosa, apakah kemudian ada rasa takut kita sehingga kemudian mendorong kita untuk senantiasa atau bersegera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala? Atau ketika kita melalaikan perintah Allah, ada enggak takut kita sehingga kemudian kita menyegerakan untuk melaksanakan perintah Allah? Kalau seandainya itu ada dan kemudian terus meningkat, apalagi di bulan Ramadan ini,
berarti itu kadar takwa dalam diri kita itu meningkat dan terus meningkat. Tapi kalau seandainya malah sebaliknya semakin lalai, tidak takut sedikit pun, maka hal itu perlu kita pertanyakan. Ya. Apakah benar-benar kita telah termasuk orang-orang yang bertakwa seperti yang diajarkan ataupun diperintahkan oleh Allah dalam Al-Quran ataupun hadis Rasulullah tersebut? Itu yang pertama. Yang kedua adalah al-amalu bitanzil. Ya. Kita beribadah, kita beramal, ya, itu sesuai dengan ketentuan yang telah digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka pengertian ibadah itu dapat kita bagi kepada dua. Yang pertama ibadah mahdhah, yaitu ibadah yang telah digariskan oleh Allah dan dijelaskan oleh Rasulullah, dan dalam pelaksanaannya itu tidak boleh ditambah-tambah dan tidak boleh dikurang-kurangi. Seperti pelaksanaan sholat subuh 2 rakaat itu nggak boleh ditambah lagi. Wah, saya kayaknya kalau subuh ini masih segar nih, 4 rakaat aja lah, ya. Ntar kalau siang udah lemas gitu ya, 2 rakaat ya bisa seperti itu. Karena itu semuanya telah digariskan oleh Allah dan juga telah dijelaskan oleh Rasulullah. Maka tidak boleh ditambah-tambah ataupun dikurang-kurangi. Dan kemudian ada yang namanya ibadah wal mahdhah. Segala perbuatan manusia yang sifatnya kebaikan selama dilandasi bertakwa, selama dilandasi dengan iman kepada Allah Subhanahu wa taala dan kemudian diniatkan ikhlas untuk Allah Subhanahu wa taala, maka itu sudah bernilai ibadah. Dan kalau ibadah, maka ada nilai pahala di baliknya sebagai cadangan untuk menuju ke akhirat nantinya, sebagai tabungan kita masing-masing. Rasulullah mengatakan tabassumuka fi wajhi akhika shadaqah, ya. Ketika kita hanya tersenyum kepada wajah saudara kita, artinya memberikan kegembiraan dengan menampakkan wajah kita yang sumringah, itu juga sudah merupakan bentuk sedekah. Dan sedekah itu merupakan bentuk dari ibadah. Maka kemudian ketika selama ibadah itu, perbuatan itu kita landasi dengan iman kepada Allah Subhanahu wa taala dan diniatkan ikhlas untuk Allah Subhanahu wa taala, maka itu sudah bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Seorang suami yang mendatangi istrinya itu juga sudah bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Seseorang yang hanya menyingkirkan duri dari tengah jalan, itu juga sudah bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi syarat yang pertama dilandasi dengan iman dan kemudian dilandasi dengan niat yang ikhlas. Kalau seandainya non-muslim melakukan kebaikan, walaupun itu besar, di sisi manusia itu baik, tapi di sisi Allah itu tidak ada artinya. Kalau seandainya orang itu tidak beriman dan kemudian tidak pernah mempersembahkan amalan itu untuk Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian kita tanyakan kepada diri kita masing-masing, apakah kemudian kita telah beramal atau beribadah dengan baik sesuai dengan ketentuan yang ada, sesuai dengan perintah yang telah diturunkan Allah, sesuai dengan penjelasan dari Rasulullah SAW. Tapi kalau seandainya itu belum, mari kita perbaiki dalam rangka meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, kata Ali bin Abi Thalib, itu adalah yang bisa kita rasakan dalam diri kita masing-masing, al-qana'atu bil qalil. Ya, kita merasa cukup, ya, merasa cukup dengan apa yang telah diberikan ataupun dianugerahkan ataupun yang direzekikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita masing-masing, walaupun itu dinilai sedikit, ya. Walaupun itu kita memandangnya tidak banyak, ya, tidak sama dengan dimiliki oleh tetangga kita, tidak sama yang dimiliki oleh atasan kita, atau tidak sama dengan dimiliki oleh orang lain. Karena pada prinsipnya hidup di permukaan bumi ini adalah bukan mencari harta sebanyak-banyaknya, tapi pada hakikatnya kita mencari pahala sebanyak-banyaknya. Karena pahala itulah yang sebenar-benar bekal kita untuk menuju ke akhirat. Kita mungkin tahu dan menyaksikan kalau seandainya seseorang meninggal, kan tak lebih dari sehelai kain kafan yang dia bawa. Tidak ada yang bawa mobil kuburan, kan? Tidak ada yang bawa handphone, iPad, iPhone dan sebagainya. Hanya selembar kain kafan yang kita bawa. Sisanya apa? Sisanya amalan kita masing-masing. Tidak lebih dari itu. Kalau seandainya amalan itu tidak kita miliki, maka betapa miskinnya nanti kita di akhirat, ya? Apalagi amal soleh lah yang kemudian menentukan posisi kita nantinya, ya?
Kalau seandainya amal soleh itu banyak, maka kebahagiaan sudah menjadi hak kita. Tapi kalau seandainya keburukan yang ternyata yang banyak, maka sengsara itu sudah sesuatu yang pasti menanti kita juga. Karena setiap kebaikan itu akan mendapatkan surga, dan setiap dosa yang kita lakukan itu mendapatkan neraka yang sengsara kita di dalamnya. Maka kemudian dalam mencari rezeki, sebenarnya yang kita harapkan itu adalah keberkahan dari apa yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab kalau kita kita ikuti tren dalam kehidupan sehari-hari dengan mengikuti perkembangan yang ada, ya, maka kemudian ibaratnya seperti meminum air laut. Ya. Kalau kita minum air laut, itu tidak menjadikan kita semakin dahaga kita lepas, tapi malah membuat kita semakin haus dan semakin haus. Ya. Kalau dahulunya HP jadul, kemudian mungkin ganti dengan Android ganti dengan iPhone. Kalau ada yang lebih dari itu mungkin beli, ya, karena memang itu tabiat manusia untuk mencari kehidupan di dunia. Memang Allah telah gariskan atau telah ajarkan kepada kita, wabtaghi daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Kita diperintah pada hakikatnya untuk mencari kebahagiaan hidup di akhirat dengan membawa pahala sebanyak-banyaknya, tetapi kita juga tidak boleh melupakan bagaimana nasib kita ataupun kehidupan kita di permukaan bumi. Maka kemudian kita sikapi, benar kita harus bekerja, benar kita harus mengumpulkan harta dan sebagainya. Bahkan kemudian Rasulullah menganjurkan kita untuk menjadi orang yang kaya agar kita bisa berzakat dan sebagainya. Tapi kemudian coba kita perhatikan, bandingkan, apakah semangat kita untuk mencari hidup di dunia itu mengalahkan semangat kita untuk mencari kehidupan akhirat? Ya. Maka kemudian kalau seandainya Allah berikan rezeki, apakah kita menafkahkannya kepada jalan yang benar? Dan kemudian apakah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala? Maka dua cara ini merupakan hal yang menentukan berkah atau tidak berkahnya harta yang kita miliki. Kita tahu bagaimana kisahnya Fir'aun, kisahnya Qarun, ya. Dahulu pengikut Musa alaihissalam dan ingkar ketika Musa menagih darinya zakat yang harus dikeluarkan dari hartanya. Ya. Mungkin yang pernah berkunjung ke Mesir melihat di sana ada namanya Birqat Qarun. Birqat Qarun itu sebuah danau yang begitu besar yang terletak di tengah padang pasir. Keyakinan orang di situ bahwasanya disitulah Qarun itu ditenggelamkan dengan hartanya. Jadi dahulu itu padang pasir yang tempat disimpannya harta Qarun, kemudian dibenamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadilah itu daratan yang rendah dan kemudian dialiri sungai dan sekarang menjadi danau yang begitu besar. Nah, itu menandakan betapa banyaknya harta yang dimiliki Qarun. Tapi apakah ada jaminan bagi Qarun untuk mendapatkan kebahagiaan di akhirat dengan hartanya yang begitu banyak? Tentu tidak. Selama dia tidak mengeluarkan apa yang menjadi kewajibannya dari harta tersebut, karena dalam harta tersebut ada hak-hak orang lain yang mesti dia tunaikan, yang dia keluarkan. Maka jika itu dia laksanakan, barulah dia mendapatkan keberkahan dari harta tersebut. Dan yang kedua, senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah katakan dalam Al-Qur'an, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Kalau seandainya kita senantiasa bersyukur dari apa yang telah Allah berikan kepada kita, Allah rezekikan kepada kita, Allah karuniakan kepada kita, maka kemudian Allah pasti akan menambahnya. Ya. Jadi kalau kita bersyukur dengan apa yang telah diberikan oleh Allah, maka Allah pasti akan menambahnya. Tapi kalau seandainya kemudian kita ingkar, tidak pernah bersyukur, bahkan menggunakan apa yang telah diberikan oleh Allah tersebut dalam rangka bermaksiat kepada Allah dan sebagainya, maka kemudian inna adzabi lasyadid. Allah tegaskan, sesungguhnya azabku sangatlah pedih. Nah, ini indikator ketiga agar kita mengetahui bahwasanya apakah ya kita merasa cukup dengan apa yang diberikan Allah Subhanahu wa taala, tidak banyak mengalokasikan waktu kita untuk mengejar kehidupan di dunia, karena kehidupan dunia itu tidak ada batasnya, tetapi umur kita ada batasnya. Likulli ummatin ajalun fa iza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Setiap umat, setiap kita manusia pasti memiliki batas waktu, limit. Ya, artinya batas waktu untuk hidup di dunia. Kalau seandainya waktu itu telah datang, ya, masa yang telah dijanjikan itu menjelang, maka kemudian tidak ada seorang pun di antara kita yang bisa memohon kepada Allah atau malaikat nantinya, tolong, ya,
tolong mundurkan agak barang sesaat saja, atau cepatkan agak sesaat saja. Itu tidak bisa, karena semuanya itu telah merupakan ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kemudian mari kita introspeksi diri kita masing-masing. Apakah kita senantiasa menjadi hamba-hamba yang qanaah dengan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, apapun itu rezekinya, dan kemudian kita memberikan hak-hak orang yang membutuhkan. Kalau seandainya rasa itu semakin bertambah pada diri kita, maka itu menandakan takwa itu semakin meningkat ya dalam diri kita masing-masing. Dan yang kemudian yang terakhir kata Ali bin Abi Thalib adalah al-isti'dad liyaumir rahim. Kita senantiasa berbekal untuk kembali menuju kampung akhirat. Ibaratnya seorang perantau, suatu saat dia akan kembali ke kampung halamannya. Kalau orang Minang bilang, setinggi-tinggi tabang lu bangau, pasti balik aku bangan. Artinya adalah sejauh-jauh terbangnya seekor burung bangau, nanti dia akan kembali ke tempat di mana dia asalnya. Begitu juga dengan manusia. Kita dahulu datang dari Allah Subhanahu wa taala dan kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita singgah di permukaan bumi untuk mencari amal sebanyak-banyaknya, kemudian kita akan mempertanggungjawabkan dari amal kita masing-masing. Ada kalanya amal itu baik atau ada kala amal itu buruk. Kalau seandainya amal baik, itulah akan mengantarkan kita mendapatkan kebahagiaan di akhirat nantinya. Tapi kalau buruk, juga itu yang kita dapatkan, itu berupa kesengsaraan. Karena Allah telah tegaskan dalam Al-Quran, فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Siapapun dari antara kita, kalau seandainya dia melakukan kebaikan walaupun sebesar biji zarah dan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, zarah itu diartikan sesuatu yang sangat kecil ya. Kalau penamaan zaman sekarang, zarah yang digunakan oleh orang Arab itu untuk bahasa atom, saking kecilnya. Tapi kalau seandainya masih bisa dibagi, maka akan bisa dibagi. Artinya sekecil apapun amalan kita masing-masing, kalau baik dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, tentu kita akan mendapatkan balasan dari apa yang telah kita lakukan. Tapi begitu juga sebaliknya. Siapapun di antara kita yang melakukan keburukan walaupun itu sebesar biji zarah dan itu tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak diputihkan jiwa kita, tidak dibersihkan diri kita, maka kemudian kita juga akan merasakan bagaimana dicelupkan ke neraka, bagaimana disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala dalam nerakanya, agar jiwa itu kembali bersih dan kembali suci. Nah, sekarang bagaimana pada diri kita masing-masing? Apakah khususnya di Ramadan ini adakah ya rasa persiapan kita untuk menuju akhirat itu ditingkatkan dari hari ke hari? Artinya amalan-amalan, ibadah-ibadah, pahala-pahala itu kita perbanyak dalam hari-hari yang kita lewati, khususnya pada bulan Ramadan ini. Kalau seandainya itu ada, maka itu menandakan bahwasanya takwa kita itu meningkat. Tapi kalau seandainya tidak, berarti takwa kita itu sedang melemah. Seperti itu. Jadi Bapak-bapak, ibu-ibu sedang jamaah tarawih yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setidaknya 4 indikator itulah yang bisa kita jadikan sebagai bahan muhasabah diri kita masing-masing. Introspeksi bagi diri kita masing-masing. Yang pertama, adakah kita menjadi orang yang takut dengan Allah Subhanahu wa taala? Yang kedua, adakah kita orang yang senantiasa beramal atau beribadah sesuai dengan ketentuan yang telah Allah perintahkan dan juga dijelaskan oleh Rasulullah? Dan kemudian, adakah kita termasuk orang yang senantiasa qanaah, merasa cukup dengan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala selama kita menjalani kehidupan di permukaan bumi ini? Dan kemudian, adakah kita orang-orang yang senantiasa mempersiapkan diri untuk menuju kampung akhirat nantinya? Walal akhiratu khairu wa abqa. Sungguh kehidupan akhirat itulah yang jauh lebih baik dan kemudian yang jauh lebih lama, yang jauh lebih panjang. Kalau seandainya kita komparasikan dengan kehidupan di permukaan bumi ini, maka seolah-olah kehidupan di permukaan bumi tidak ada artinya. Kalau al-basar hanya seperti seolah ketipan mata. Karena kehidupan di akhirat itu adalah kehidupan kita yang sebenarnya, ya. Dan amalanlah yang akan memisahkan, yang menentukan. Walaupun mungkin kita di sini sama, walaupun kita sayang dengan orang tua kita, adik kita dan sebagainya, tetapi kemudian tidak ada artinya hubungan tersebut di akhirat nanti kalau seandainya amalan kita tidak sama. Ya. Jadi mudah-mudahan hal ini bermanfaat bagi kita semua.
mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat dan kemudian bisa kita tularkan kepada yang lain dan menjadi lisan sama kita nantinya untuk menuju hari kampung akhirat nantinya. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum as-sawabu min Allahi wa rasulihi wal khata'u minni wa min asy-syaitan. Allahu wa rasuluhu minhu bari'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan katsiran kepada Ustaz Al-Ikhlas. Beliau sampaikan 4 hal mengutip apa yang disampaikan oleh Sayyidina Ali karamullahu wajhah. 1, hendaklah jadi orang yang takut, senantiasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala dalam artian untuk membangun diri kita supaya taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, beribadah sesuai dengan tuntunan dengan ikhlas, Ustaz ya. Kemudian yang ketiga, qanaah atau merasa cukup dengan apa yang diberikan Allah Subhanahu wa taala terhadap diri kita. Apapun yang diberikan oleh Allah terhadap diri kita nikmati gitu saja kira-kira. Kemudian yang ketiga, hendaklah kita mencari atau mencukupi dengan bekal untuk kehidupan kita di akhirat kelak. Baik Bapak Ibu sekalian, masih ada waktu, kita berikan kesempatan untuk mempertajam apa yang disampaikan oleh Ustaz Al-Ikhlas. Kami buka forum, dipersilakan. Halo. Baik, masih ada Bapak sekalian? Ya silakan Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang ingin saya tanyakan mengenai takwa, tadi disebutkan saya katakan bahwa takwa itu berhubungan rasa takut. Pertanyaan saya, apakah tidak ada arti lain selain takut itu dari takwa? Apakah tidak ada arti patuh, cinta, lain-lainnya? Latar belakangnya begini. Yang saya tahu dari sejarah Quran disebutkan ayat-ayatnya, awal-awal diperkenalkan dulu apakah kami mengenai Islam, yang akan menurut iman, menurut Islam, menurut ihsan. Lalu kemudian lama-lama adanya ibadah-ibadah disertai dengan pahala dan dosa, dengan janji pahala kalau melakukan dan janji dosa kalau melanggar, surga dan neraka. Seperti tahap pertama itu. Lalu kemudian ada ayat-ayat selanjutnya setelah perkembangan Islam yang menyuruh kita untuk banyak berpikir. Apakah kita berpikir? Lalu ada ulul albab yang menyebutkan orang yang duduk berdiri berbaring terus memikirkan tentang penciptaan Tuhan. Jadi setelah ancaman dan pahala dan dosa itu dengan surga neraka, lalu diperintahkan untuk berpikir. Dan yang terakhir diperkenalkan sifat-sifat Allah yang Rahman, Rahim, yang penuh cinta, yang Rauf, yang penuh kasih sayang juga. Nah, jadi kelihatan ada tingkatan-tingkatan. Pertanyaan kembali ke takwa tadi, apakah takwa hanya rasa takut saja, seolah-olah yang pertama tadi janji surga dan neraka itu? Memang kita tunggu dari anak-anak, remaja dan dewasa sepertinya awal begitu, kita harus dikasih ancaman dan dikasih harapan. Tapi lama-lama kita dewasa, nggak bisa kita berada di tataran itu saja kan? Kita berpikir. Kemudian setelah itu timbul setelah kita jadi dewasa, cinta kita ke Allah sehingga ada energi untuk melakukan cerita. Jadi pertanyaan saya tadi kembali, apakah selalu takwa hanya diartikan dengan takut pada Allah, hanya tataran situ saja? Nah, terima kasih. Nama saya Ali. Terima kasih banyak. Baik, langsung saja Ustaz. Terima kasih atas pertanyaannya. Memang ini kajiannya secara sufi ya. Pertama memang kata takwa, kalau secara bahasa takwa itu memang takut ya, secara bahasa ya. Tapi kemudian pemahaman apakah kemudian takut itu yang hanya itu saja yang menjadi makna takwa secara umum, secara pemahaman secara universalnya? Tentu tidak ya. Takwa, tapi ujungnya nanti ketakut juga. Ujungnya takut juga. Artinya ketika seseorang yang benar-benar cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, patuh kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia takut kalau seandainya dia menduakan Allah. Seseorang yang patuh kepada Allah Subhanahu wa taala, dia takut kemudian bermaksiat kepada Allah.
seseorang yang menjaga dirinya untuk senantiasa menjadi bahkan kemudian mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, seperti bahkan kemudian yang dalam tasawufnya si Rabi'atul Adawiyah, bahkan dalam diriku, dalam hatiku tidak ada benci kepada iblis pun, karena semuanya dipenuhi rasa cinta saya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan bahkan kalau seandainya, jadi pernah satu kali dia berjalan mendaki bukit ke tempat yang tinggi, di kanannya dia membawa api dan kemudian di sebelah kirinya dia membawa air. Ketika itu orang bertanya, wahai Rabi'ah, apa yang kau lakukan? Ya, dia bilang seperti ini, saya ingin mencari surga dan neraka. Kalau seandainya ada surga dan neraka, saya akan bakar surga dan kemudian neraka itu akan saya siram, sehingga tidak satupun orang yang menyembah Allah karena dia ingin mengharapkan surga ataupun ingin jauh dari api neraka. Artinya kemudian benar-benar cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi pemahaman ini juga tidak bisa seperti itu pada hakikatnya. Karena kita manusia yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, memang pada hakikatnya beribadah, takut kepada Allah Subhanahu wa taala, mencintai Allah Subhanahu wa taala, tapi kemudian yang menjadikan hal-hal tersebut juga Allah, yang menjadikan surga Allah, menjadikan neraka Allah. Bagi siapa saja yang patuh surga, bagi yang siapa ingkar neraka, itu Allah telah dikatakan, digariskan dalam Al-Qur'an. Artinya maka maksud al-ula dalam ibadah itu, tujuan pertama kita dalam ibadah itu adalah memang takut kepada Allah, cinta kepada Allah, sayang kepada Allah, taat kepada Allah. Tapi kemudian kita juga tidak bisa menafikan kalau seandainya kita mendapat sesuatu dari Allah Subhanahu wa taala. Itulah manusia, ya. Ketika kita diperintahkan untuk bekerja, oke, kita laksanakan dengan baik. Tapi kemudian tidak ada salahnya juga kita mengharapkan sesuatu yang bisa memberikan manfaat bagi diri kita. Nah, begitu juga, itulah tabiatnya manusia seperti itu. Dan karena Allah memahami bagaimana Allah menciptakan manusia itu dengan baik, maka Allah sediakanlah hal itu. Dan kemudian muara dari takwa itu semuanya memang takut kepada Allah, ya. Makanya kata takwa itu dipilih. Kenapa enggak takwa? Beda takwa dengan khauf, ya. Kalau khauf itu memang kita takut, tapi takut kita itu agak ada nilai-nilai yang tidak menjadikan kita suka, ya. Makanya khauf selalu disandingkan dengan raja. Khauf disandingkan dengan raja. Ketika kita takut, kemudian kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau takwa itu rasa takut yang meliputi segala-galanya. Maka takut itu takut yang membuat kita tidak sayang kepada Allah, Allah tidak sayang kepada kita. Kita takut tidak taat dan Allah tidak menurunkan rahmat kepada diri kita. Maka kemudian kata takwa itulah yang digunakan. Seperti itu. Menurut saya kekurangannya mohon maaf. Baik, terima kasih Ustaz. Baik, masih ada pertanyaan lagi untuk Ustaz? Cukup ya, saya kira sudah setengah 11. Baik, Bapak Ibu sekalian, terima kasih Ustaz Mas Samsudin. Alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini ada dua informasi. Yang pertama, mohon kehadirannya pada takbir akbar hari Ahad besok pagi. InsyaAllah akan menghadirkan Ustaz. Oh maaf, besok sore, hari Ahad sore menjelang berbuka jam 4 sore. Jam 4 sore, InsyaAllah menghadirkan Ustaz Samsir, InsyaAllah sampai berbuka. Kemudian yang kedua, mohon doa dan donasinya untuk saudara-saudara kita di Gaza yang sampai hari ini masih dizalimi oleh negara lain, oleh bangsa lain. Kita memohonkan doa dan donasinya dulu. Kita bacakan surat Al-Fatihah sekarang. Baik, kita pertama Al-Fatihah. Alhamdulillah. Amin. Mudah-mudahan dimudahkan oleh Allah segala urusannya. Baik Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akhiri pertemuan malam hari ini dengan membaca hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aku qouli hadza astaghfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.